Halo sobat Kokolena Motor, kali ini kita kedatangan motor Soul GT. Jadi keluhan dari motornya ini, starternya ini ngelos. Jadi tiba-tiba motornya ini tidak bisa di starter. Mungkin dari beberapa teman pernah mengalami hal seperti ini. Kalau teman-teman dengar suara starter yang ngelos ini, lebih cenderung bunyinya itu ada di bagian CVT-nya atau di bagian pelor starternya. Langsung saja kita bongkar bagian CVT-nya. Di sini membuka bautnya. Untuk baut bagian depannya menggunakan kunci T10. Untuk baut blok CVT-nya teman-teman nanti bisa menggunakan kunci T8. Setelah semua baut bloknya terbuka, teman-teman tarik aja blok CVT-nya secara perlahan. Lalu kita buka poli bagian depan. Menggunakan tracker poli. Untuk kuncinya bisa menggunakan kunci shock 19. Kalau teman-teman perhatikan di bagian dalam blok CVT-nya itu ada oli yang bocor. Karena di sini kita akan cek di bagian pelor starternya, kita akan buka dulu bagian penutup ini menggunakan kunci T10. Setelah semua baut yang terbuka, langsung aja kita gunakan kunci T untuk membuka tutupnya. Nah, di sini udah terbuka. Kita akan keluarkan pelor starternya. Sebelumnya kita lepas dulu gigi starter kecilnya. Lalu di sini ada bosnya. Bos tengahnya kita keluarkan dulu. Lalu kita tarik keluar pelor starternya. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan pelor starternya di situ sudah rusak. Bisa perhatikan bagian pernya itu sudah terlepas. Jadi di sini pelor starternya akan kita ganti dengan yang original kode 1KP, harga 160.000 sampai 170.000-an. Untuk seal yang bocor itu ada di seal sini, di seal askroknya. Dia akan kita ganti dengan seal yang baru. Jadi rembes oli itu berasal dari sini guys, dari seal yang bocor ini. Dan yang menyebabkan pelor starternya itu juga rusak terjadi karena oli yang bocor ini. Jadi kedua alat inilah yang akan kita ganti. Untuk sealnya teman-teman bisa menggunakan seal yang motor Xeon ataupun motor Mioji, itu sama pemakaiannya. Untuk harga seal itu kisaran 10.000-an. Untuk perbandingan pelor starter yang rusak dengan yang barunya, di sini teman-teman bisa perhatikan. Di sini pirnya itu sudah terlepas dari dudukan rumah pelor starternya. Untuk bawaannya dia itu nempel guys di rumah pelor starternya ini. Langsung aja kita bersihkan terlebih dahulu oli-oli yang menempel di bagian blok CVT-nya.
Jadi fungsinya kita bersihkan itu supaya kinerja motornya lebih aman, dan komponen-komponen yang lainnya pun pada saat kita pasang itu sudah bagus. Nah, kalau udah bersih seperti ini, teman-teman bisa langsung pasang semua komponen yang akan kita ganti. Yang pertama kita pasang sealnya terlebih dahulu. Cara pasangnya gampang, tinggal teman-teman tekan aja. Nah, seperti ini, tekan sampai dia masuk. Lanjut, untuk pemasangan pelor starternya jangan lupa untuk memasang ringnya terlebih dahulu. Nah, pastikan masuk dengan pas. Lanjut pasang pelor starter yang baru, pastikan masuk dengan pas juga. Teman-teman bisa putar sambil tekan ke depan. Nah, kalau udah masuk seperti ini, tinggal tekan lagi. Selanjutnya kita akan pasang gigi starter kecilnya. Pastikan posisinya pas dulu, baru kita pasang pennya. Untuk memastikannya udah pas, teman-teman bisa putar. Kalau dia putarannya udah lancar, baru teman-teman pasang kembali tutupnya. Nah, bisa teman-teman tekan kiri kanan sampai dia masuk dengan pas. Lanjut kita akan pasang bos bagian tengahnya ini, pastikan masuk dengan pas juga. Selanjutnya kita akan pasang semua bautnya. Pastikan tidak ada baut yang tertinggal, karena kalau ada salah satu baut yang tidak terpasang bisa menyebabkan terjadinya kebocoran oli. Setelah semua bautnya kita pastikan terkunci dengan kencang, barulah kita pasang packing block CVT-nya. Nah, kalau teman-teman pasang packing block CVT-nya ini itu kadang bisa lepas, teman-teman bisa lem di bagian tengahnya ini menggunakan lem Korea ataupun lem Dextone yang cair. Jadi kadang pada saat kita memasang tutup bloknya, ini packing bisa turun ke bawah. Jadi untuk menghindari hal seperti itu, dan juga teman-teman mudah untuk memasangnya, bisa mengelem bagian packingnya. Lanjut kita pasang puli bagian depan. Pasang fan belnya. Jadi di situ ada tanda-tanda fan belnya, jadi fan belnya itu jangan posisi terbalik ya guys. Lanjut kita pasang ringnya. Di situ ada satu ring. Baru kita pasang lawan puli bagian depannya. Kita pasang, sini ada lawan gigi engkol, lalu ada satu ring, baru kita pasang murnya. Jadi seperti itulah urutannya, jangan sampai salah. Kalau kita memasang ringnya terbalik, nanti askruknya bisa rusak.
untuk bagian mur puli bagian depan ini, pastikan teman-teman menguncinya dengan kencang, karena kalau dia tidak kencang kemungkinan bisa rusak parah kalau murnya itu terlepas. Setelah selesai kita kencangkan, lanjut kita akan coba starter motornya. Nah, di sini starternya sudah normal kembali, sudah nggak ngelos lagi. Jadi permasalahannya itu ada di seal yang bocor dan juga pelor starternya yang rusak. Dan jangan lupa juga teman-teman mengganti olinya dengan oli yang baru, karena sudah dipastikan oli mesinnya itu berkurang karena seal yang bocor tadi. Jadi buat teman-teman yang mengalami hal seperti ini, jangan dibiarkan terlalu lama, karena takutnya olinya berkurang, selain pelor starternya rusak dan sealnya rusak, nanti mesinnya juga ikutan bermasalah. Dan jangan lupa untuk mengganti oli mesinnya, karena seal yang bocor tadi menyebabkan oli mesinnya otomatis berkurang. Sekian video dari saya, jangan lupa untuk subscribe dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.